Oh ya, oke. Udah di-allow share screen saya. Bisa? Itunya apanya? Sudah, Pak. Udah, siap. Oke, terima kasih Mbak. Ya baik ya, udah kelihatan screen saya? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. siap. Ya, jadi materi ini ya, ini yang akan kita bahas untuk kemudian kita gunakan untuk memudahkan ya kita untuk melakukan manajemen terhadap kertas kerja. Ya, dalam hal ini adalah kita melakukan listing dan juga kita membuat hyperlink di sini. Nah, untuk menghasilkan daftar file folder ini kita gunakan DOS ya. Jadi DOS ini bisa pilih run ya, atau di sini bendera Windows terus R, huruf R, terus kita ketik CMD, enter. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini namanya PROM, PROMPT ya. Ini ada di C PROM. Jadi kedudukan saya, kursor saya kedap-kedip ini, saya sekarang berada di user admin. Ada di folder user admin. Jadi kalau misalkan saya ke sini ya, user admin. Nah ini. Jadi kalau di Explorer, ini saya ada di sini nih. Ya, berada di user admin. Nah, kalau di Explorer, karena di sini modusnya grafis, maka dia akan munculkan semua gambar folder atau file yang ada di sini. Nah, gimana dengan DOSPROM? Nah, ini DOSPROM namanya. Ya, ini kita bisa gunakan yang namanya dir. Dir itu directory untuk melakukan listing terhadap isi dari directory user admin. Nah, jadi ada satu perintah namanya dir. Ya. Nah, secara umum perintah di DOS ini bisa dilihat apa help-nya gitu ya dengan kita menggunakan slash tanda tanya. Jadi slash tanda tanya. Ya. Nah, ini help-nya. Jadi isi dari dir itu apa ini? Jadi dia bisa melakukan proses memberikan atribut terhadap file atau folder. Kemudian kita juga bisa melisting sampai dengan subdirektorinya, bisa ngepost dan lain sebagainya gitu ya. Di sini ada, kita lihat. Oke. Bisa di-handle itu suara. Mungkin bisa di itu dulu ya, mute dulu yang lainnya. Oke ya. Baik, terima kasih. Ini yang pertama, dir ya. Nah, kemudian gimana di DOSPROM ini kita pergi ke folder-folder lain, masuk ke dalam folder lain ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya bahwa selain dir itu juga ada perintah yang namanya cd. Change directory ya, cd. Nah, cd ini kalau misalkan saya titiknya 1, ini saya berada di sini. Artinya dia nggak ada perubahan, saya ada di folder tersebut ya. Tapi kalau cd-nya titik 2, ini saya turun satu folder. Jadi kalau namanya tree, ya misalkan seperti ini ya. Ini
view detail. Saya view detail dulu. Nah, ini ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini ketika saya ada di sini di admin. Nah, ini kalau tampilannya kok berubah. User admin. Ya. Nah, ini di user admin ya. Jadi kalau misalkan saya naik akan ada user. Nah, ini nggak mau dia. Ya. Jadi kalau di atasnya user admin itu adalah user, kalau saya dir di antaranya di sini ada admin. Admin publik ya di dua di sini di user folder user ini ada 2 folder. Itu dir titik 2. Kalau ingin langsung misalkan ya CD-nya adalah langsung ke root ya, root directory. Root directory itu C atau D. Ya, ini CD backslash. Ini langsung saya sampai ke C. Gitu ya. Gimana kalau saya mau akses D, directory D saya hard disk yang D gitu ya. Ini saya D titik 2. Nah, cukup tulis D titik 2, E titik 2 kalau misalkan ada, F titik 2 kalau misalkan ada. Nah, kalau nggak ada kayak gini. Ya. Jadi kalau balik lagi C titik 2. Jadi kita masuk ke dalam sistem ya, file sistem di C, di D atau di tempat lainnya. Nah, kemudian gimana caranya masuk ke folder tadi lagi gitu ya? Saya bisa nuliskan CD users gitu ya. Nah, untuk users kita lihat di sini ada user nggak? Nah, rupanya nggak mau. Nah, biar kemudian kita bisa melihat sebenarnya namanya user apa users gitu ya, kita bisa gunakan tab, tabulasi di keyboard, tab. Nah, ini ya. Jadi yang user itu ada 1, users. Jadi ini yang benar, CD users. Kemudian backslash. Kita ingin masuk ke bawahnya lagi, ke dalamnya lagi. Tadi admin. Admin. Nah, ini admin. Baru di enter. Nah, kita masuk sekarang ke folder admin. Nah, ini C. Ya, jadi ini sekilas tentang DOS-nya sedikit ya. Jadi kita masuk ke dalam folder, keluar ke dalam folder, masuk ke dalam folder yang lainnya. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan, kalau misalkan kita dir, ini muncul ya. Nah, ini saya simulasinya adalah saya sudah siapkan, dari sini pun saya bisa langsung ke folder yang ingin saya tuju di C, saya sudah tahu folder tersebut ada di C, ya. Jadi, folder saya namanya PowerPoint. Mau nggak gini ya? Power, karena di sini ini ya, dua suku kata. Nah ya, kalau 2 suku kata dia menggunakan apostrophe gini, jadi harus diapit gitu, dianggap dia 1 kalau dengan menggunakan tanda ketik. Nah, jadi untuk simulasi saya gunakan ini ya. Jadi kalau dir, nah ini dirnya ini ada semua di sini. Ya. Jadi folder dan filenya kelihatan. Misalkan masuk pertemuan 1 misalkan ya. Dir pertemuan 1. Nah, ini file yang ada di dalamnya, file folder untuk pertemuan 1 dalamnya ini dan seterusnya ya. Nah, untuk yang 1 ini kita melakukan dir, kalau ini kan di layar ya, di layar hitamnya ini ya, di layar DOS Prom.
Nah, tapi di sini kita ingin masukkan dia ke list file, gitu. Ya. Jadi kalau di sini formatnya dir, nah seperti ini. Kalau ingin dimasukkan ke list file adalah menggunakan ini tanda lebih besar, ini tes1.txt. Nah, nanti pada saat kita eksekusi, yang awalnya kita eksekusi dir tanpa ini, tanpa tulisan ini ya, ini dia akan tampilkan di layar, tapi kalau di sini txt1, kita enter, nah dia akan masuk ke txt1 di sini. Saya buka. Ya, di Live C, PowerPoint. Nah, ini txt1. Jadi kalau saya double klik, ini persis ya. Tampilannya ini persis seperti yang tampil di layar hitam DOS Prom ini. Ya, ini ya, persis. Oh, udah tinggal berapa menit lagi? Oke ya. Nah, untuk seperti halnya di contoh, ketika kita ingin melisting, nah di sini kita gunakan yang namanya /s sama /b. Jadi /b itu kita tidak ingin ada headernya, ini kita nggak ada nih. Ini sampai ke sini ya, yang tanggal sama waktu di sini kita nggak mau melisting itu, tapi di sini dengan /b ini headernya hilang, ya. Kemudian /s selain ini, maka saya juga misalkan ya saya hapus dulu. Nah ini ya. Nah ini ya. Jadi ini hilang, nggak ada headernya kayak sini ya. Ini ada headernya, ada informasi filenya dan lain sebagainya. Nah ini hanya listing doang, benar-benar di list nama file dan folder yang ada di dalam. Nah /s ini sampai jangkauannya adalah masuk ke dalam subfolder. Ya, folder di dalam foldernya itu dia akan masuk melisting juga. Nah yang seperti ini kemudian kita simpan dalam list file ya, listing.txt misalkan. Enter. Nah, file listing.txt ini karena kita ada di folder PowerPoint, maka kita bisa lihat juga di dalam folder PowerPoint-nya. Ini listing.txt. Ini ya, udah ada. Nah, ini kalau kita lihat, nah, ini hanya list semua folder, semua file ya, dan folder. Nah, ini sudah ada semua di sini. Nah, kemudian tinggal setelah ini kita masukkan ke dalam Excel. Ya, caranya tinggal klik and drag aja, klik and drag. Nah, udah masuk. Ya. Oke, sampai sini bisa ini kan? Bisa dimengerti sampai sini? Siapa? Ya. Siapa? Nah, kemudian tinggal kita bikin masing-masing hyperlink. Nah, hyperlinknya juga langsung masuk ke arsip, berarti ke arsip sini ya. Oke. Kemudian di sini ke beberapa tips. Nah, berarti hyperlinknya ke beberapa tips. Nah, ini ke sini. Ya, dan seterusnya ya. Ini hyperlink udah mudah lah. Ya. Jadi nanti kita ketika kemudian kita membuat kertas kerja, ada listingnya seperti ini, ingin dicek gitu ya. Ingin dicek masing-masing, nggak usah kemudian kita cari-cari, tapi kita bisa langsung klik. Nah, ini mudah karena dalam satu folder. Nah, kalau dalam lain folder, ya mungkin kita bisa gunakan cara yang hampir sama untuk folder yang berbeda juga. Ini untuk
pertemuan 7 kita. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada, silakan. Untuk penggunaan, ya silakan. Izin bertanya Pak, kalau misalkan nama foldernya 3 suku kata, berarti caranya juga sama kayak yang tadi Pak? Iya, caranya sama. Makanya kalau dilihat contoh yang ada di ini ya, di sini dia foldernya disiasati agar nggak pakai spasi, dia pakai apa? Garis bawah ya, Underscore. underscore. Nah, disiasati dengan itu agar kita nggak repot harus menggunakan tanda petik dan lain sebagainya untuk menganggap bahwa itu sebenarnya satu gitu ya. Jadi menggunakan tanda petik. Nah, itu jadi sama seperti yang kemarin di query juga sama ya, ketika kita menamakan suatu field atau kolom gitu ya, atau mengaliasing, nah kita juga lebih mudah ketika kita gunakan upper stroke underscore ya untuk mengganti spasi. Pak, terima kasih Gitu. Pak. Ya, sama-sama Mbak Anissa. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Ya, jadi emang untuk DOS sendiri sebenarnya karena jarang ya, kita dulu nggak pernah berinteraksi dengan DOS ya. Kalau saya karena memang dulu juga ya pernah menikmati sistem operasi yang DOS kayak gini ya. Maka di sini dulu memang biasa ya bikin macam-macam lah pakai DOS gitu ya. Saya izin lagi ya. Ini tinggal berapa menit lagi? Nggak pakai ya waktunya ya? Unlimited, Pak. Unlimited, oke siap. Nah ini misalkan ya, saya kasih contoh. Jadi mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, mahasiswa pernah ngalamin kena virus shortcut ya. Ada yang pernah nggak ngalamin virus shortcut? Dulu biasanya Ada Pak. kalau sering menggunakan rental gitu ya, atau komputernya orang lain gitu kan, tiba-tiba pas colok flash disk gitu ya, nah itu kemudian filenya nggak ada, habis, hilang gitu. Nah ini cukup powerful jika kita bisa merecovery-nya juga bisa menggunakan ini, DOS. Nah, misalkan di ini ya, ada di sini fungsi attrib namanya. Atribut nih. Kalau misalkan saya deal /a, nanti filenya akan dilihat atributnya, ini nggak ada ya semua ya. Nah, misalkan ya, ini beberapa tips atau list.txt. Nah, kayak misalkan saya dir list.txt. Nah, ini ada filenya ya, 1. Nah, ini juga mungkin kalau pakai ini mudah ya untuk mode grafik ya. Misalkan nih saya list.txt, saya pengen hide gitu kan. Nah, ini kan ada namanya atribut ya. Ada read only, ada hidden ya. Read only itu dia nggak bisa diubah-ubah. Kalau hidden dia diumpetin, nggak kelihatan. Jadi kalau di sini, nah nggak kelihatan ya. Kalau misalkan di optionnya di sini memang tidak diaktifkan untuk memperlihatkan hidden. Nah, kasus dari virus shortcut seperti itu. Dia hidden nggak kelihatan. Jadi coba kita lihat di sini bisa kelihatan nggak? Nah, list kelihatan ya.
karena saya /A. Kalau ini enggak. Nah, listnya nggak ada, ya. Jadi list .txt-nya nggak ada di sini. Kalau saya dir biasa, seperti halnya saya ngelihat di sini, ya. List .txt-nya nggak ada, ya. Nah, gimana caranya? Oh, di sini kan repot ya, nggak kelihatan nih. Dia harus repot, harus masuk ke view dulu, ya, terus option dan seterusnya, ya, biar bisa kelihatan. Nah, kalau misal kita tahu di situ sebenarnya ada file lain, atau kita ingin tahu ada file lain, bisa kita gunakan tadi, dir/a. Nih. Nah, ini kelihatan nih, list txt. Nah, jadi itu. Jadi ini salah satu kelebihan. Yang kedua, misalkan kita ingin unhide, ada namanya atribut ini ya. Jadi atribut misalkan di sini kita lihat dulu penggunaannya gimana sih atribut. Nah, ini ada pakai slash tanda tanya. Ini help ya, slash tanda. Jadi ada plus, ada minus. Plus mengaktifkan, minus sebaliknya. Misalkan kalau H itu hidden file tadi ya. Terus kemudian di sini ada /s, proses, ada proses folder as well, ada work on attribute ya. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu namanya, ya, di sini ada namanya generic ya. Jadi kita bisa gunakan bintang juga. Ya, misalkan di sini /minha ya, bintang titik bintang ini adalah semua file ya. Bintang yang pertama di depan ini apa? Nama file, titik yang terakhir di belakang adalah nama extension. Nah, ini. Sekarang kita lihat, kita dir lagi. Ya, nah list .txt dia keluar lagi muncul. Nah, itu tadi ya. Nah, virus tadi ya mungkin sekarang jarang kita temui ya. Kalau misalnya memang masih ditemui, bisa caranya menggunakan ini. Dan dia melakukan memberikan atribut juga terhadap file-file kita, itu adalah file system selain di hidden. Ya, kalau di file system itu dia nggak kelihatan kalau misalkan di sini ya. Mau diperlihatkan di sini juga nggak bisa kalau hanya kita menggunakan ini ya. Ini kan bisa view ini ya. Nah, show hidden file. Nah, karena di sini ada juga hide empty drive, ada hide protection. Nah, ini yang dibilang system file. Kelihatan ya di sana ya. Ya, tampilan saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, di sini kalau misalkan di hide protection ini nggak kelihatan. Jadi yang file-file system itu di Windows diumpetin semua, sama yang kemudian di setting hidden itu jadi umpetin. Nah, untuk melihatnya kita bisa gunakan di sini. Ya, option ya di Explorer. Oke, itu mungkin tambahan dari saya ya. Ada yang mau tanyakan silakan. Jadi materi DOS sebenarnya ada sendiri ya. Satu bab sendiri. Kalau dulu pernah saya ngajar tingkat 1 ya dengan kurikulum yang udah lama banget gitu ya. Bikin folder, bikin tree dan lain sebagainya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, nah ini kita balik ke pertemuan 6 nih. Ya. Jadi untuk query, jadi ini mungkin saya sampaikan juga ya, jadi materi UTS kita sampai dengan terakhir ya, pertemuan 7, termasuk tadi tuh bikin tree, terus juga bikin jadi kisi-kisinya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan RPS.
ya, sesuai dengan RPS. Jadi nanti sampai ke pertemuan 7 itu. Nah, untuk yang pertemuan ke-6, nah di sini saya coba buatkan kuis nih untuk mahasiswa ya. Jadi masih menggunakan yang lama, ini kita yang kemarin ya, masih gunakan Heidi dan MySQL ya untuk melakukan proses query. Nah, di sini coba mungkin dibuka dulu ya, heading-nya MySQL di start ya, kemudian heading-nya dibuka, kemudian dikonekkan ke MySQL-nya. Nah, di situ ada latihan 1 ya, yang kita kemarin udah buka duluan ya di pertemuan sebelumnya. Ada latihan 1? Ada, Pak. Ada ya? Ya, jadi kita akan gunakan data yang ada di latihan 1 gitu ya untuk membuat query-nya. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang bermasalah nggak dengan penggunaan ini? Karena nanti juga kita akan gunakan buat ujian ya. Jadi harusnya diupayakan untuk penggunaan MySQL sama HID-nya bisa berjalan normal gitu ya. Ya, semua nggak ada kesulitan ya, berarti ya, lancar penggunaan HID-nya, Alhamdulillah HID lancar, Pak. SQL-nya. Ya, Mbak Anissa lancar, ya mudah-mudahan yang lainnya juga ketularan lancarnya ya, Mbak Anissa ya. Amin. Amin. Oke, ini ada juga peserta yang nggak bisa gabung ya ke kita ya. Ini apa namanya, mahasiswa ya. Siapa yang nggak bisa gabung ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Ini juga ada teman yang pakai 2 akun, Pak. Jadi yang teman yang bergabung di sini berarti ada 35 orang, kurang 4 orang lagi. Oh, kurang 4 orang. Oh, gitu ya. Nah, ini gimana nih cara, ini kan saya mau, jadi saya kuisnya, dia untuk mendisplay, dia langsung nanti kita gunakan quizzes ya. Jadi quizzes, jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam, kita akan gunakan quizzes. Jadi nanti ada pertanyaan muncul di quizzes ya. Jadi soalnya ada 6 ya. Soalnya ada 6, kemudian karena di sini saya pakai open mind, taruh dia settingnya. Jadi memang harus diisi ya, open ended ya. Jadi saya pakai open ended, jadi bukan isian. Kalau isian tetap rupanya harus saya masukkan jawabannya. Tapi di sini pakai open ended, jadi bebas nanti mahasiswa bisa masukkan hasil jawaban ya dari query-nya, bukan hasil query-nya yang dimasukkan, tapi tulisan query-nya yang kemudian dimasukkan ke sana gitu ya. Nah, jadi masing-masing soal ada yang 5 menit ya, sebagian besar ada juga yang 15 menit. Karena nggak ada 10 menit, saya nggak bisa pilih 10 menit. Ya 15 menit. Jadi cuma ada 6 soal. Nah, jadi ada 5 soal yang 5 menit, ada 1 soal yang 15 menit. Nah, itu nanti pertanyaannya muncul satu persatu ya. Jadi rupanya di sini pertanyaannya nggak bisa di ini ya, nggak bisa di apa namanya, setelah next itu kita nggak bisa balik lagi gitu. Ya, jadi yang pertama dicari jawabannya, baru yang kedua dan seterusnya gitu. Karena dia nggak bisa balik lagi. Ya, jadi saya cari setting nggak ada yang bisa gitu. Cuman di sini nanti mahasiswa juga bisa melihat hasil jawabnya itu ya di review. Jadi setelah selesai bisa dilihat di sebentar.
Ya, jadi nanti redemption ya. Jadi bisa ngelihat di redemption itu di akhir saja. Ya, jadi kalau misalnya udah pencet next, itu langsung ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini memang behaviornya seperti itu, jadi nggak bisa bolak-balik di sini untuk apa namanya kita melihat pertanyaan yang sebelumnya gitu. Ya, jadi dia berjalan terus. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti saya konekkan di sini, nanti teman-teman yang mungkin belum bisa gabung itu bisa diberitahu ya. Baik, Pak. Nah, ini nanti ya nanti uh, apa? Jadi saya sharing di sini aja ininya screen-nya. Nanti juga saya sharing di apa grup untuk ininya. Nah, ya jadi seperti ini. Jadi nanti settingnya seperti ini ya. Saya gunakan klasik karena kalau tes di sini dia harus login menggunakan email ya. Terus kemudian di sini kalau saya apa namanya, sorry bukan ini ya, unlimited, ini kalau saya limited ini juga sama menggunakan email ya. Terus name factory nanti gunakan nama siswa semua di sini, bisa terakhir ditambahkan nomor urut absen ya. Terus juga di sini karena nggak ada answer-nya ya. Nanti kalau sudah ini bisa dilihat answer dari masing-masing ya. Terus kemudian di sini timer. Nah, ini timernya ini saya on, tapi ternyata sebelumnya pernah saya coba ini nggak muncul timernya. Jadi bisa gunakan timer sendiri lah kurang lebih 5 menit per soal ya. Terus kemudian ini leaderboard saya nggak pasang ya. Terus juga di sini eh, settingnya seperti ini ya. Jadi nanti juga bisa melihat hasil jawaban ini sebenarnya apa namanya? Karena kalau pilihan ganda emang langsung kelihatan ya betul salahnya di mana. Tapi ini isian. Nah, jadi seperti itu ya.